Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi aljabar linear tentang sistem persamaan linear beserta penyelesaiannya. Sistem persamaan linear yaitu meliputi tentang bentuk umumnya. Kemudian penyelesaiannya yaitu berupa tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Selamat menyaksikan. Kita masuki materi pertama, yaitu sistem persamaan linear dan penyelesaiannya. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu SPL. Pasti teman-teman sekalian sudah pernah mendengar dengan istilah sistem persamaan linear ketika kita masih belajar SMP dan di bangku SMA. Sistem persamaan linear adalah kumpulan persamaan yang lebih dari satu persamaan linear yang dapat membentuk tepat satu solusi, tak hingga banyak solusi, atau tidak mempunyai solusi. Nah, SPL ini mempunyai dua bentuk umum. Yang pertama yaitu ada bentuk umum dengan dua variabel, dan yang kedua itu ada tiga variabel. Sebagai contoh, bisa kita lihat untuk yang dua variabel yaitu ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Yang kedua yaitu ada A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan C2. Sedangkan bentuk umum sistem persamaan linear tiga variabel yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Yang kedua A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan 2D. Yang ketiga ada A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, di sini jelas tampak berbeda dengan dua variabel dan tiga variabel. Maksud dua variabel itu ya cuma hanya terdiri dari X dan Y. Dan yang tiga variabel itu ada X, Y, dan Z. Secara umum, solusi dari suatu persamaan linear adalah terdiri dari tiga, yaitu solusi tepat satu, yang kedua yaitu solusi tak hingga banyaknya, yang ketiga itu tidak ada solusi. Nah, di sini suatu persamaan linear yang tidak memiliki solusi disebut sistem persamaan linear tak konsisten. Sedangkan sistem persamaan linear yang memiliki solusi atau tepat satu ataupun tak hingga banyaknya disebut sistem persamaan linear konsisten. Contoh sistem persamaan linear. Diberikan sistem persamaan linear berikut ini dengan tiga variabel. Yang pertama, persamaan pertama yaitu ada X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 4. Untuk persamaan yang kedua, 2X dikurang 3Y tambah AZ sama dengan 5. Yang persamaan ketiga itu 3X dikurang 4Y ditambah 5Z sama dengan B. Nah, dari bilangan rasional A dan B, kita bisa menentukan sistem persamaan linear ini. Yang pertama itu tidak memiliki penyelesaian, yang kedua itu mempunyai penyelesaian tunggal, dan yang ketiga atau mempunyai tak berhingga banyak penyelesaian. Operasi yang dilakukan yaitu dengan mengubah matriks tersebut ke dalam bentuk eselon baris. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu eselon baris. Eselon baris yaitu mengubah nilai pada matriks menjadi 0 pada baris kedua kolom pertama, pada baris ketiga kolom pertama, dan baris ketiga kolom kedua. Yaitu dengan cara penyelesaiannya. Kita lihat, kita ambil baris yang kedua, yaitu dengan mengambil rumus baris kedua dikurang dengan 2 kali baris pertama agar bernilai 0 sesuai yang kita inginkan, mengubahnya ke dalam matriks eselon baris. Nah, kita masukin 2 dikurang min 2 dikali baris pertama, yaitu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita ambil yang kolom kedua yaitu min 3. Min 3 dikali dengan 2 kali baris pertama, yaitu min 3 dikali min 2 kali min 2 sama dengan 4. Jadi min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Kemudian kita ambil kolom ketiga, yaitu baris keduanya A, kita kurang dengan 2 kali baris pertama, yaitu 3. Jadi A dikurang 2 kali 3 sama dengan min 6. A dikurang 6. Kemudian yang kolom keempat yaitu 5, kita kurang dengan 2 dikali
4. Maka 5 dikurang 8 sama dengan min 3. Pada baris ketiga juga kita operasikan agar mengubahnya ke dalam bentuk 0 yang pada kolom pertama. Jadi kita ambil baris ketiga, yaitu nilainya 3 dikurang dengan 3 kali baris pertama. Maka 3 dikurang 3 sama dengan 0. Maka sesuai dengan yang kita inginkan, pada baris kedua dan baris ketiga itu bernilai 0 pada kolom pertama. Kemudian kita lakukan juga pada kolom kedua, baris ketiga. Kita ambil min 4, kita kurang dengan 3 dikali min 2. Maka min 4, karena min ketemu min menjadi tambah, min 4 ditambah 6 sama dengan 2. Pada kolom ketiga kita ambil 5 dikurang dengan 3 dikali 3, maka 9. Jadi 5 dikurang 9 sama dengan min 4. Jadi yang berikutnya pada kolom kelima kita ambil baris ketiganya, yaitu B. Kita kurang dengan 3 dikali baris pertama, yaitu 4. 3 kali 4 12, berarti B dikurang 12. Nah, maka diperoleh matriksnya, yaitu pada baris pertama 1, min 2, 3 dan 4. Pada baris kedua itu ada 0, 1, A dikurang 6 dan min 3. Dan yang baris ketiga yaitu ada 0, 2, min 4, B kurang 12. Nah, di sini sudah terbentuk nilai 0 pada baris kedua dan baris ketiga pada kolom pertama. Nah, untuk selanjutnya kita ubah nilai 0 pada baris ketiga kolom kedua. Dengan cara kita ambil baris ketiganya, kita ambil 2, baris ketiga 2 kita kurangkan dengan 2 kali baris kedua, yaitu 2 dikurang 2 kali 1, maka nilainya akan mendapati 0. Yang kedua yaitu pada kolom ketiga kita lakukan dengan operasi yang sama. Kalau kita masukin pada kolom pertama, itu karena sudah bernilai 0, maka pasti jawabannya juga 0. Jadi kita lanjut pada kolom ketiga. Pada kolom ketiga yaitu kita ambil nilai baris ketiganya min 4 dikurang dengan 2 kali baris kedua. Jadi baris kedua itu ada A dikurang 6, maka diperoleh berarti min 4 dikurang 2A ditambah 6, maka diperoleh min 2 ditambah 12, maka diperoleh min 2A ditambah 12 dikurang 4, maka dapat min 2 ditambah 8. Itu kolom keempat. Kolom keempat juga kita ambil B dikurang 12, kita kurang dengan 2 dikali baris kedua, yaitu B dikurang 12 kurang dengan min 3 kali 2. Jadi dapat hasilnya B dikurang 12 ditambah 6, sehingga diperoleh B dikurang 6. Maka dari penyelesaian tersebut akan memperoleh kasus jika A tidak sama dengan 4, maka min 2A ditambah 8 tidak sama dengan 0. Jadi matriks A dapat kita ubah menjadi bentuk matriks A sama dengan 1 0 0 T 0 1 0 V 0 0 1 B dikurang 6 per min 2 ditambah 8. Maka dengan T dan V suatu bilangan yang bergantung dari A dan B, sehingga kita dapat menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut yang memperoleh penyelesaian tunggal. Maka diperoleh X sama dengan T, Y sama dengan V, dan X sama dengan Z. Selanjutnya pada kasus kedua, jika A sama dengan 4, maka matriks A dapat akan berbentuk menjadi pada baris pertama yaitu ada 1, min 2, 3, 4. Yang baris kedua itu ada 0, 1, min 2, min 3. Pada baris ketiga itu ada 0, 0, B dikurang 6. Nah, di sini pada baris ketiga dan kolom ketiga itu menjadi 0 karena pada A sama dengan 4 kita masukin min 2 dikali 4 sama dengan min 8 ditambah 8 sama dengan 0, maka diperoleh nilai 0. Dan kemudian jika B tidak sama dengan 6, sistem persamaan linear tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Sementara jika B sama dengan 6, maka menjadi 1 0 min 1 min 2. Pada baris kedua itu ada 0 1 min 2 min 3. Pada baris ketiga itu ada 0 0 0 yang ekuivalen atau sama dengan bentuk sistem persamaan linear berikut, yaitu Y dikurang X, Y dikurang X dikurang Z sama dengan min 2, Y dikurang 2Z sama dengan min 3, atau
maka terbentuk menjadi X sama dengan min 2 ditambah Z. Yang kedua itu ada Y min 3 ditambah 2Z, dan yang terakhir itu Z sama dengan C sembarangan. Baik, kesimpulan dari sistem persamaan di atas akan diperoleh. Yang pertama, yaitu jika dia tidak mempunyai solusi bila nilai A sama dengan 4 dan B-nya tidak sama dengan 6. Kemudian yang kedua, dia akan mempunyai penyelesaian tunggal apabila nilai A tidak sama dengan 4. Kemudian yang ketiga, yaitu dia mempunyai tak terhingga banyak penyelesaian bila A sama dengan 4 dan nilai B sama dengan 6. Maka terbentuk jadi penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan min 2 ditambah C, Y-nya sama dengan min 3 ditambah 2C, dan yang ketiga itu Z-nya bernilai C. Nah, di sini maksud tak terhingga banyak penyelesaiannya karena dengan C-nya itu bernilai sembarangan, nilai sembarang, jadi banyak nilai C-nya, makanya dibilang mempunyai tak terhingga banyak penyelesaiannya. Untuk penyelesaian sistem persamaan linear itu dibagi menjadi 3. Kita masuki yang pertama, yaitu ada eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu cara mengoperasikan nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Yaitu eliminasi Gauss ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Caranya adalah dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks eselon baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Contoh eliminasi Gauss. Diberikan persamaan linear. Diketahui persamaan linear X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6. Yang kedua persamaannya yaitu ada X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 9. Dan yang ketiga itu ada 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 12. Jadi tentukan nilai X, Y, dan Z. Jadi kita menggunakan eliminasi Gauss untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Ubahlah bentuk persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Maka akan terperoleh matriks yaitu 1, 2, 1, 6. Pada baris kedua itu ada 1, 3, 2, 9. Pada baris ketiga itu ada 2, 1, 2, 12. Nah, kemudian sesuai yang kita ketahui, eliminasi Gauss ini kita mengubah matriks tersebut menjadi matriks eselon baris. Maka kita operasikan matriks tersebut. Untuk yang pertama yaitu kita ambil baris pertama dikali dengan 1. Tujuannya itu untuk merubah A11. Jadi untuk pada kolom pertama dan baris pertama yaitu kita ubah menjadi 1. Yang kedua itu ada B2 dikurang 1 dikali baris ke-1, yaitu baris kedua dikurang 1 kali baris pertama, yaitu untuk merubah nilai matriks A 2 baris kedua kolom ke-1 menjadi 0. Kemudian yang ketiga itu ada operasinya, itu baris ketiga kita kurang dengan 2 kali baris pertama, yaitu untuk merubah matriks A pada baris ketiga kolom pertama menjadi 0. Kemudian kita ambil baris kedua, kita kali pertama untuk merubah matriks A itu pada baris kedua dan kolom kedua menjadi nilainya 1. Kemudian pada baris ketiga itu kita ambil baris ketiga, kemudian kita tambah dengan 3 kali baris kedua. Maka untuk mengubah bentuk matriks pada baris ketiga dan kolom kedua menjadi nilai 0. Nah, jadi yang selanjutnya kita ambil baris ketiga, kita kali dengan 1/3. Tujuannya itu untuk merubah pada baris ketiga kolom ketiga menjadi 1. Maka terbentuklah matriks eselon baris. Maka akan mendapatkan 3 persamaan linear baru, yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6. Yang kedua itu Y tambah Z sama dengan 3, dan yang terakhir Z sama dengan 3. Kemudian bisa kita lakukan substitusi balik, maka didapatkan Y ditambah Z sama dengan 3, Y ditambah 3 sama dengan 3, maka diperoleh Y nya sama dengan 0. Jadi untuk mencari nilai X kita ambil satu persamaan yang 3 variabel, X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 6. Lalu kita substitusikan nilai Y dan Z. X ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 6, jadi X nya sama dengan 6, sehingga diperoleh nilai dari X, Y, dan Z, yaitu nilai X
sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Untuk metode penyelesaian sistem persamaan linear yang kedua yaitu dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Menurut Thomas mengatakan bahwa setiap matriks memiliki bentuk echelon baris tereduksi yang unik. Artinya, kita akan memperoleh bentuk echelon baris tereduksi yang sama untuk matriks tertentu, bagaimanapun variasi operasi baris yang dilakukan. Langkah-langkah operasi baris yang dikemukakan oleh Gauss dan disempurnakan oleh Jordan sehingga dikenal dengan eliminasi Gauss-Jordan. Kita masuk ke contohnya, yaitu diketahui persamaan linear yang persamaan pertama X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 3. Kemudian persamaan kedua yaitu 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 3. Yang ketiga yaitu 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 5. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Ubah bentuk persamaan tersebut ke dalam matriks. Maka diperoleh matriksnya yaitu 1, 2, 3, 3. Pada baris kedua 2, 3, 2, 3. Pada baris ketiga 2, 1, 2, 5. Kemudian operasi matriks yang dapat kita lakukan pada eliminasi Gauss-Jordan ini yaitu operasi pertama sama seperti kita mencari matriks echelon baris terlebih dahulu. Sebenarnya dia ini mengubah bentuk ke dalam matriks identitas, sehingga kalau misalkan kita sudah berjumpa dengan matriks identitas yang 3 kali 3, maka yang kolom keempat itu ialah nilai X, Y, dan Z nya. Yaitu kita coba pada masuk operasi pertama, baris kedua kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Kita ambil baris kedua, kita kurangi dengan 2 kali baris pertama, yaitu diperoleh hasilnya 1, 2, 3, 3, 0, min 1, min 4, min 3, 2, 1, 2, 5. Namun caranya sama seperti yang tadi. Ini kita olah seperti pada kita ambil baris kedua, yaitu nilainya 2. Itu kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. 2 dikurang 1 kali 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian pada kolom kedua, kita ambil baris keduanya yaitu 3. Kita kurang dengan 2 kali baris pertama. 3 dikurang 2 kali 2. 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Kemudian pada kolom ketiga yaitu nilainya baris kedua itu 2. Kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama. 2 kali 3. Berarti 2 dikurang 6. Maka diperoleh hasilnya min 4. Kemudian pada baris kedua yang kolom keempat yaitu 3 dikurang dengan 3 dikali 2. Maka 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. Kita masuk pada operasi yang kedua, yaitu untuk membentuk baris ketiga, kolom pertama itu menjadi 0. Baris ketiga kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Jadi diperoleh hasilnya 1, 2, 3, 3, 0, min 1, min 4, min 3, 0, min 3, min 4, min 1. Caranya sama seperti yang operasi sebelumnya. Kemudian untuk operasi yang ketiga, yaitu pada baris ketiga, kita kurangi dengan 3 kali baris kedua. Maka diperoleh matriksnya yaitu 1, 2, 3, 3, 0, min 1, min 4, min 3, 0, 0, 8, 8. Kemudian pada operasi keempat, kita ambil baris ketiga lalu kita bagikan dengan angka 8, dan baris kedua kita bagi dengan min 1. Maka diperoleh matriksnya 1, 2, 3, 3, 0, 1, 4, 3, 0, 0, 1, 1. Untuk operasi matriks selanjutnya, yaitu baris kedua kita kurang dengan 4 kali baris ketiga. Maka diperoleh baris pertama 1, 2, 3, 3, 0, 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian selanjutnya kita ambil baris pertama lalu kita kurang dengan 3 kali baris ketiga. Maka diperoleh matriksnya 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian yang terakhir yaitu kita ambil baris pertama, kita kurangi 2 kali baris kedua, sehingga diperoleh matriksnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Dan yang kolom keempat itu adalah nilai X, Y, dan Z. Begitulah kalau rumus dari Gauss-Jordan. Kita harus membentuk ke dalam matriks identitas terlebih dahulu, sehingga pada kolom keempat itu merupakan nilai X, Y, dan Z. Sehingga diperoleh nilai X, Y, dan Z nya adalah X sama dengan min 6, Y sama dengan 3,
Z sama dengan min 1. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat ketidakjelasan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Bila itu berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.